1, 2, 3, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Teti Sumiati. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga baik-baik dan sehat selalu semuanya ya. Marilah kita membahas materi pada kesempatan hari ini. Marilah kita membahas materi pada kesempatan kali ini, yaitu persamaan trigonometri untuk bentuk cos X sama dengan cos A pada interval X antara 0 derajat sampai 360 derajat. Untuk memahaminya, marilah kita buktikan bahwa cos A sama dengan cos negatif A. Kalian harus ingat mengenai materi yang pernah kalian pelajari waktu kelas 10, yaitu bahwa cos P min Q sama dengan cos P dikali cos Q ditambah sin P dikali sin Q. Nah, cos negatif A kita ganti dengan cos 0 dikurangi A, karena nilainya sama aja. Berarti di sini posisinya kalau dilihat dari rumus ini bahwa ini nolnya adalah sebagai V dan A-nya adalah sebagai Q. Jadi P-nya 0, Q-nya adalah A. Kita substitusikan ke rumus yang tadi. Artinya P-nya diganti dengan 0 dan Q-nya diganti dengan A. Jadilah cos 0 dikali cos A ditambah sin 0 kali sin A. Cos 0 itu nilainya 1, sin 0 nilainya 0. 1 kali cos A adalah cos A, 0 kali sin A adalah 0. Cos A ditambah 0 adalah cos A. Jadi cos negatif A sama dengan cos A, atau dibalik, cos A sama dengan cos negatif A. Terbukti. Kita lihat grafik ya sama dengan cos X untuk periode 0 derajat sampai 360 derajat. Di sini terlihat bahwa nilai tertinggi atau maksimumnya adalah 1 ada di sudut 0 derajat dengan sudut 360 derajat. Sedangkan nilai terendah atau nilai minimumnya ada pada sudut 180 derajat dengan nilai minimumnya adalah negatif 1. Berdasarkan hal ini, maka cos A sama dengan cos negatif A itu nilainya sama, yaitu boleh kita tulis cos A ditambah K kali 360 dengan K-nya adalah 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, karena di sini nilai cos A itu sama dengan cos negatif A, jadi yang positif itu sama aja dengan negatifnya, maka untuk persamaan cos X sama dengan cos A, kita tulis rumusnya X adalah plus min A ditambah K kali 360. Jadi ini berlaku untuk plus dan minnya. Atau kalau dalam bentuk radian ditulis X sama dengan plus min A ditambah K kali 2 pi. Pi ini adalah 180 derajat. Jadi 2 kali pi 360 derajat. Jadi di sini nanti untuk penyelesaiannya ada dua bagian, yaitu ada yang untuk positif dan ada yang untuk negatif. Contoh soal. Tentukanlah himpunan penyelesaian cos X sama dengan negatif setengah akar 2 untuk periode 0 derajat sampai 306 derajat. Nah, negatif setengah akar 2 ini nilainya untuk cos itu berapa derajat? Yaitu 135 derajat. Maka kita ganti dengan cos 135 derajat. Kita hilangkan tulisan cosnya dan berdasarkan rumus yang tadi bahwa berlaku untuk plus minnya. Jadi X sama dengan plus min 135 derajat ditambah K kali 360 derajat. Jadi untuk bagian pertama kita cari untuk yang positifnya, yaitu X sama dengan 135 derajat ditambah K kali 360. Kita ganti K-nya ya. Jika K-nya sama dengan 0, kita ganti dengan 0, maka didapat 135 derajat. Kemudian jika K-nya sama dengan 1, kita ganti K-nya dengan 1, didapat 495 derajat. Jadi untuk K sama dengan 1, nilai X-nya tidak memenuhi karena ini lebih dari 360 derajat. Untuk bagian keduanya, untuk yang negatifnya, yaitu X sama dengan negatif 135 derajat ditambah K kali 360. Kita ganti K-nya, jika K-nya sama dengan 0, kita ganti dengan 0, maka didapat negatif 135.
Ini tidak termasuk penyelesaian karena nilainya negatif. Karena kita intervalnya atau periodenya dari 0 sampai 360, yang negatif tidak termasuk. Jika K-nya sama dengan 1, kita ganti dengan 1, didapat 225. Jadi himpunan penyelesaiannya ini 135 dan 225, ada 2 ya. Contoh nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian maksudnya ya. Himpunan penyelesaian dari persamaan cos 2x sama dengan 0,9397 untuk interval x antara 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, ini angka 0,9397 kita ganti cos berapa ya? Ini bukan sudut istimewa, yaitu didapat cos 19,9987 derajat. Angka ini masih ada di belakangnya. Nah, kita bulatkan saja jadi 20, naikkan ke atas ya. Jadi cos 20 derajat. Kita hilangkan aja penulisan cosnya, jadi 2x sama dengan plus min 20 derajat ditambah K kali 360. Kita bagi 2 karena X harus X saja posisinya ya. Bagi 2 jadi X sama dengan plus min 10 derajat ditambah K kali 180. Untuk bagian pertama yang positifnya ini kita ganti, jika K-nya 0 diganti dengan 0 didapat 10 derajat. Jika diganti K-nya 1 didapat 190. Jika K-nya sama dengan 2 diganti K-nya dengan 2 didapat 370. Nah, yang ini 370 untuk K sama dengan 2 tidak termasuk penyelesaian. Untuk bagian yang negatifnya, ini jika K-nya diganti dengan 0 didapat negatif 10, tidak termasuk penyelesaian. Kemudian jika K-nya 1, ini ke bawah ya, agak bergeser. Jika K-nya 1 maka nilainya jadi 170. Jika K-nya diganti dengan 2 didapat 350. Jika K-nya diganti dengan 3 didapat 530. Nah, ini yang 530 untuk K sama dengan 3 tidak termasuk penyelesaian. Jadi penyelesaiannya adalah ini didapat 10, 190, 170 dan 350. Maka himpunan penyelesaiannya ada 4 ini ya. Kemudian contoh soal nomor 3. Tentukan himpunan penyelesaian. Maksudnya ini penyelesaian, bukan penyelesaian ya. Yaitu cos X ditambah 25 derajat sama dengan 0,6157 untuk periode X antara 0 sampai 360. Nah, ini kita ganti 0,6157-nya itu berapa derajat? Didapat cos 51,99719 derajat dibulatkan jadi 52. Kita hilangkan tulisan cosnya, maka X ditambah 25 sama dengan plus min 52 derajat tambah K kali 360. Untuk yang positifnya, kita ambil yang positifnya. Angka 25 pindahkan ke ruas kanan jadi negatif 25. Lalu 52 dikurangi 25 adalah 27 derajat. Kita ganti K-nya, jika K-nya sama dengan 0 diganti K-nya dengan 0 ya dapat 27. Jika K-nya sama dengan 1 diganti K-nya dengan 1 didapat 387. Yang ini tidak termasuk penyelesaian. Untuk bagian keduanya yang negatifnya, yaitu X sama dengan negatif 27 derajat ditambah K kali 360. Kita ganti, jika K-nya 0 diganti dengan 0 didapat negatif 27. Ini tidak termasuk penyelesaian. Jika K-nya diganti dengan 1, K-nya sama dengan 1 maka didapat 333 derajat. Dan jika K-nya diganti dengan 2 maka didapat 693 derajat. Ini tidak termasuk penyelesaian. Jadi penyelesaiannya yang pertama ini 27
dengan 333. Jadi ada dua ya himpunan penyelesaiannya. Contoh soal nomor 4. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan 2 cos X sama dengan sin 90 derajat untuk periode 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, sin 90 itu nilainya berapa? 1. Nah, 2 cos X ini kan 2 kali cos X. Jadi kita tulis kebalikan dari perkalian adalah pembagian. Jadi 1 dibagi 2 atau 1/2. Nah, setengah ini nilai cosnya berapa? Oh, 60 derajat. Jadilah kita tulis cosnya dihilangkan penulisannya jadi X sama dengan plus min 60 derajat ditambah K kali 360. Nah, kita bagi 2. Untuk yang positifnya yaitu kita ganti K-nya dengan 0, maka didapat 60 derajat. Jika K-nya sama dengan 1 didapat 420. Ini tidak termasuk penyelesaian. Nah, untuk yang negatifnya, untuk X sama dengan negatif 60 plus K kali 360. Jika K-nya 0, kita ganti dapat negatif 60. Tidak termasuk penyelesaian. Jika K-nya sama dengan 1, diganti K-nya dengan 1, didapat 300 derajat. Jika K-nya sama dengan 2, kita ganti dengan 2, didapat 660. Ini tidak termasuk penyelesaian. Jadi yang termasuk penyelesaian hanya 60 dan 300, ada 2 ya. Kita lanjutkan untuk persamaan trigonometri tangan X sama dengan tangan A periode 0 derajat sampai 360 derajat. Di sini terlihat bahwa untuk grafik tangan ini dia tidak mempunyai nilai maksimum dan minimum karena gambar grafiknya seperti ini. Ya, dari sini nih lengkungannya dari 0 dia ke situ ke atas itu dia tidak pernah berhenti, jadi tak terhingga nilainya. Kemudian nih yang grafiknya yang ke bawah dari 180 ini ke bawah mendekati 90, hanya mendekati ya. Ini juga mendekati tapi tidak pernah bertemu, hanya mendekati saja, jadi nilainya itu tak terhingga. Kemudian ke atas juga dari 180 ini tak terhingga, mendekati 270. Kemudian dari sini dari 360 juga ke bawah dia tidak terhingga ya. Jadi tak terhingganya ini semuanya ke sini ya tak terhingga. Oleh karena itu tidak ada nilai maksimum dan minimum. Kemudian karena di sini terlihat untuk yang sudut 180 derajat ini garis atau grafiknya ini kan penuh ya, baik ke atas atau ke bawah. Sedangkan untuk yang sebelahnya dari 0 ke bawahnya ini nyambungnya ke daerah negatif. Sama untuk yang 360 juga kalau disambung grafiknya dia ke atas itu dia nilainya lebih dari 360. Jadi tidak memenuhi batas interval yang diminta. Ini juga di bawah 0 ini tidak memenuhi batas interval yang diminta. Jadi batas intervalnya dari 0 sampai 360. Maka kita ambil untuk cos ini angkanya ini hanya 180 dari sini ya. Karena yang ini kan tak terhingga, ke sini kan negatif. Ini juga sama. Jadi penulisan untuk X sama dengan tangan X sama dengan tangan A adalah X sama dengan A ditambah K kali 180. Nggak ada plus minnya ya gitu. Jadi hanya satu aja yang dicari. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari tangan 2X min 40 sama dengan tangan 60 untuk periode 0 sampai 360. Ini kita ini kan sudah tangan 60 ya soalnya. Ya udah dihilangkan aja tulisan tangannya. Jadi 2X min 40 sama dengan 60 ditambah K kali 180. Angka negatif 40-nya dari ruas kiri pindahin ke ruas kanan jadi positif 40. Maka 60 tambah 40 adalah 100. Lalu bagi 2 karena posisinya X harus X saja. Jadi dibagi 2 jadi X sama dengan 50 derajat tambah K kali 90 derajat. Hanya satu bentuk aja ini yang kita cari. Jadi untuk K sama dengan 0 disubstitusi dapat 50.
Jika K-nya sama dengan 1 diganti K-nya 1 jadi 140. Jika K-nya diganti dengan 2 didapat 230. Jika K-nya diganti dengan 3 didapat 320. Jika K-nya diganti dengan 4 didapat 410. Sehingga yang 410 tidak termasuk penyelesaian. Jadi yang termasuk penyelesaian hanya 4, yaitu 50, 140, 230, dan 320. Ditulis berurut mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari tangan X sama dengan 0,8391. Nah, kita ganti nilai 0,8391 ini tangan berapa derajat. Ini dapat 40,000124 derajat. Kita bulatkan jadi 40 derajat aja. Kita hilangkan tulisan tangannya, jadi X sama dengan 40 derajat tambah K kali 180. Kita ganti K-nya, jika K-nya sama dengan 0, diganti K-nya dengan 0, ya dapat 40 derajat. Jika K-nya sama dengan 1, diganti K-nya dengan 1, didapat 220 derajat. Jika K-nya diganti dengan 2, didapat 400. Ini tidak memenuhi penyelesaian. Jadi yang didapat hasil penyelesaiannya hanya 2, yaitu 40 dan 220 derajat. Nah, untuk contoh soal tangan ini tidak banyak-banyak karena penyelesaiannya sama aja dengan sin dan cos. Ini soal nomor 2 ya, salah ngetik. Jadi sampai sini dulu nih materi persamaan trigonometri untuk bentuk cos tangan X sama dengan cos A dengan tangan X sama dengan tangan A. Kalian pelajari lagi, diulang-ulang lagi. Jika tidak mengerti nanti ditanyakan kepada gurunya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah